Halo, selamat sore semuanya. Shalom. Shalom. Oke. Oke. Di sini aku nggak bisa ngelihat kalian ya, soalnya kameranya juga madep di sini tok. Ya, jadi pada sore hari ini kita mau ibadah. Walaupun cuacanya ini kayaknya kok pengen bubuk, pengen bobok. Tapi kita tetap mau ibadah pada sore hari ini. Kita mau nyanyikan satu lagu. Kita nyanyi sama-sama ya. Kita nyanyikan lagu Ajarku Berdiam. Ajarku berdiam dekat di hatimu, di saat ku berpaling temukan cintamu. Di sana kau menanti, di sana kau menanti untuk bawaku lagi, untuk bawaku lagi, bersekutu dalam damai yang sejati. Oh, ku damba hadirmu. Hidupku, hidupku hanyalah untukmu, segenap hatiku kagum akan kebaikanmu, dan nafasku, dan nafasku menceritakan kasih-Mu. Ajarku berdiam dekat di hati-Mu. Kita ulang sekali lagi dari awal ya, sama-sama. Ajarku berdiam dekat di hati-Mu, di saat ku berpaling temukan cintamu. Di sana kau menanti untuk bawaku lagi, bersekutu dalam damai yang sejati. Ku damba hadirmu. Inilah rinduku. Kita angkat tangan kita yuk. Hidupku hanya untukmu, segenap hatiku kagum akan kebaikanmu, dan nafasku menceritakan kasih-Mu. Ajarku berdiam dekat di hati-Mu. Ajarku berdiam. Ajarku berdiam dekat di hati-Mu. Sekali lagi. Ajarku berdiam dekat di hati-Mu. Berikan kemuliaan yang meriah buat Tuhan. Oke, kita sudah
buka ibadah sore hari ini ya dengan syahdu seperti itu. Kita mau lebih semangat lagi ya teman-teman, kita mau muji nama Tuhan, kita mau menyembah nama Tuhan lebih lagi, kita mau ekspresikan diri kita untuk menyembah Tuhan lebih lagi. Oke? Ayo semuanya tepuk tangan yuk. Oke. Semuanya tepuk tangan sendiri di rumah ya. Alangkah indahnya hidup di dalam Tuhan, Dia mencurahkan berkat yang melimpah. Alangkah indahnya jalan bersama Tuhan, Dia memberikan kuasa untuk menang. Katakan Yesusku dahsyat. Yesusku dahsyat, ku tak ragu kepadamu. Kau Tuhan yang setia di pihakku. Yesusku dahsyat, tak terbendung kuasa-Mu. Kau yang terhebat, terbesar bagiku. Kita ulang dari awal lebih semangat lagi teman-teman, oke? Alangkah indahnya hidup di dalam Tuhan, Dia mencurahkan berkat yang melimpah. Alangkah indahnya hidup bersama Tuhan, Dia memberikan kuasa untuk menang. Ikuti Kesia ya gerakannya. Yesusku dahsyat, ku tak ragu kepadamu. Kau Tuhan yang setia di pihakku. Yesusku dahsyat, tak terbendung kuasa-Mu. Kau yang terhebat, terbesar bagiku. Ulang lagi dari awal. Kita ikutin gerakannya Kak Siema, oke? Alangkah indahnya hidup bersama Tuhan, Dia mencurahkan berkat yang melimpah. Alangkah indahnya jalan bersama Tuhan, Dia memberikan kuasa untuk menang. Ikuti Kak Lisa. Yesusku dahsyat, ku tak ragu kepadamu. Kau Tuhan yang setia di pihakku. Yesusku dahsyat, tak terbendung kuasa-Mu. Kau yang terhebat, terbesar bagiku. Ikuti Edward. Yesusku dahsyat, ku tak ragu kepadamu. Kau Tuhan yang setia di pihakku. Ikuti aku. Yesusku dahsyat, tak terbendung kuasa-Mu. Kau yang terhebat, terbesar bagiku. Kau yang terhebat. Kau yang terhebat, terbesar bagiku. Kau yang terhebat, terbesar bagiku. Berikan kemuliaan yang meriah buat Tuhan. Kita mau masuk lebih dalam lagi ke hadirat Tuhan. Ambil posisi yang enak lagi buat nyembah Tuhan. Yang mau duduk silakan duduk, yang mau berdiri boleh berdiri. Sore hari ini kita mau
masuk lebih dalam lagi ke hadirat Tuhan. Kita nyanyikan lagu lebih dalam lagi, ku rindu Kau Tuhan. Satu hal yang ku rindukan, ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu dengan segenap hati. Dengan segenap jiwa ku menanti di hadirat-Mu. Satu hal yang ku rindukan, ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu dengan segenap hati. Dengan segenap jiwa ku menanti di hadirat-Mu. Lebih dalam, lebih dalam lagi ku rindukan Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi-Mu. Kita ulang lagi dari awal, lebih sungguh-sungguh lagi. Kita resapi kata demi katanya. Satu hal yang ku rindukan, ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa ku menanti di hadirat-Mu. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Yesus, ku mengasihi-Mu. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi-Mu. Satu hal yang ku rindukan, ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa ku menanti di hadirat-Mu. Lebih dalam lagi kita menyembah, lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam ku cinta Kau Yesus, lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi-Mu. Sama-sama kita angkat tangan kita. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi.
mengasihimu. Katakan sekali lagi. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihimu, ku mengasihimu, ku mengasihimu. Sekali lagi, ku mengasihimu. Sembah Tuhan, ku rindu Engkau Tuhan. Mari teman-teman semuanya kita rasakan hadirat Tuhan sore hari ini. Kita mau masuk lebih dalam lagi ke dalam hadirat Tuhan. Haleluya, kami rasakan hadirat-Mu Bapa. Kami mau masuk lebih dalam lagi, lebih dalam lagi. Kami rindu Engkau Tuhan, kami rindu Engkau Yesus. Hanya Engkau yang kami sembah. Lebih dalam Tuhan, kami mau masuk ke dalam hadirat-Mu Bapa. Hanya Engkau yang ku tinggikan, hanya Engkau yang ku sembah. Haleluya, haleluya, ku mau menyembah-Mu. Hanya Engkau Bapa yang kami rindukan setiap saat. Haleluya, haleluya, ku menanti hadirat-Mu. Haleluya. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihimu, ku mengasihimu, ku mengasihimu. Terima kasih Bapak buat sore hari ini Bapak, buat hadirat-Mu sore hari ini Bapak. Kalau kami boleh menyembah Tuhan bersama-sama Tuhan, kami boleh masuk Bapak lebih dalam lagi untuk ke dalam hadirat-Mu Bapak. Ayo mau Tuhan setiap orang mengikuti ibadah pada sore hari ini, biarlah kami setiap hari rindu Tuhan akan hadirat-Mu. Setiap hari kami rindu Tuhan untuk mencari Engkau setiap hari Tuhan. Setiap saat, setiap waktu Tuhan, kami mau Bapak mengandalkan Engkau setiap hari. Dalam keadaan apapun Tuhan, kami mau Bapak untuk menyembah Engkau, membawa Engkau setiap hari Bapak dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih buat hadirat-Mu yang sungguh indah Tuhan setiap hari yang dan Kau telah menyertai kami Bapak. Bentar Tuhan, kami akan mulai ibadah kami. Kami akan mendengarkan firman-Mu Bapak. Biarlah firman itu tertanam dan bertumbuh dalam hidup kami Bapak. Kau juga berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Biarlah hanya dari Engkau Bapak yang keluar dari mulut hamba firman-Mu.
Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami akan mulai ibadah kami Bapa. Yang siap untuk mulai ibadah, sama-sama katakan amin. Oke, selamat sore semua teman-teman DLC. Setelah selama sebulan ya, sebulan kita ini banyak mengisi tes ya. Mulai dari yang pertama, yang Kak Dendi punya itu adalah tes MBTI, kemudian love language-nya Kak Hana, terus yang minggu ketiga yang kemarin adalah multiple intelligence-nya Kak Elita. Nah, kita sampai pada minggu yang terakhir ini kita akan belajar tentang DISC. Ya, apa itu DISC? Nanti kita akan bahas ya. Nah, semuanya dari keempat tes ini, teman-teman, kita itu pengen apa? Pengen memaksimalkan potensi kalian. Nah, supaya kalian bisa tahu potensi diri kalian dan bisa memaksimalkan potensi itu. Nah, makanya judul Kak Hendro untuk yang minggu terakhir ini, level up your potential through DISC. Nah, teman-teman, kalau Kak Hendro tadi bilang tentang potensi ya, potensi. Nah, apa itu potensi? Potensi adalah segala sesuatu yang masih bisa kita kembangkan. Ya, segala sesuatu yang masih bisa kita kembangkan. Dalam potensi ini, untuk upgrade potensi kita, untuk level up potensi kita, ada 3 hal yang kita harus tahu, ya, yang sangat berkaitan erat satu sama lainnya. Yang pertama adalah bakat, yang kedua adalah minat, yang ketiga berkaitan dengan karakter. Jadi setiap potensi kita itu terkait dengan bakat kita, minat kita, dan karakter kita. Nah, coba Kak Andrew akan bahas satu-satu secara singkat gitu ya. Bakat, yang pertama bakat. Bakat itu mengarah ke aktivitas. Jadi bakat itu adalah segala sesuatu ya, gampangannya yang kita lakukan ya, yang sangat kita apa namanya, kalau kita misalnya minim persiapan itu hasilnya maksimal. Itulah bakat. Jadi segala sesuatu yang kita lakukan sampai lupa waktu, segala sesuatu yang kita lakukan sampai nambah dan nambah. Nah, kemungkinan itu adalah bakat. Dan kata kunci di bakat ini adalah tentang aktivitas. Jadi minim persiapannya tapi hasilnya maksimal. Contoh misalnya nih, kalau yang teman-teman cewek misalnya, kalau ada wortel gitu ya di rumah. Nah, kalau kamu bakat memasak, bisa pakai wortel itu bisa untuk jadi masakan yang enak gitu ya. Tetapi kalau kamu nggak bisa memasak, bingung wortel ini mau diapakan gitu ya. Nah, padahal kita tahu bahwa kalau misalnya cuma punya wortel doang. Kalau kamu orang-orang yang punya bakat memasak dengan wortel doang itu bisa jadi masakan yang enak. Tetapi kalau kita nggak punya bakat memasak, wortel mungkin cuma kita bisa masak misalnya masak sop gitu ya. Nah, cuman begitu aja ya. Tetapi kalau orang yang punya bakat pasti punya kreativitas, dan dari wortel yang satu itu bisa jadi beraneka ragam masakan gitu ya. Nah, itulah bakat. Jadi kata kuncinya adalah minim persiapan tapi hasilnya maksimal ya. Itu bakat. Dan berkaitan dengan yang namanya aktivitas. Kemudian yang minat, yang kedua adalah minat. Minat itu adalah ngomong tentang segala sesuatu, tentang preference, tentang ketertarikan kita ya. Kata kuncinya ada tertarik, suka, ingin, mau. Nah, inilah kata kunci dari minat. Jadi kalau bedanya minat dengan bakat itu, minat itu adalah kesukaan kita, maksudnya hal-hal yang berkaitan dengan rasa tertarik kita, suka, ingin, dan mau kita. Tetapi kalau bakat itu adalah mengarah ke aktivitasnya. Jadi misalnya nih, kalau misalnya bakatnya game, bisa nge-game berjam-jam gitu ya. Kalau bakatnya gardening misalnya, kayak Andrew misalnya, Kak Andrew hari-hari ini punya bakat yang namanya gardening gitu ya, berkebun. Nah, Kak Andrew bisa liatin tanaman itu bisa lama gitu ya. Tiap ada daun baru, Kak Andrew liatin dan lain segala macamnya. Itu bakat ternyata, teman-teman ya. Nah, tetapi hari ini kita nggak fokus pada bakat dan minat, tapi kita fokus dengan yang namanya karakter. Nah, bagaimana kita bisa tahu tentang karakter kita yang berkaitan dengan potensi kita, yaitu melalui alat-alat tes yang kita sudah siapkan selama 1 bulan ini, teman-teman. Salah satunya adalah yang akan kita bahas sebentar lagi, yaitu namanya DISC. Ya, kalau yang lalu Kak Dendi sudah bahas MBTI gitu ya. Nah, kita hari ini fokus ke DISC. Semua pada sudah tes semua belum? Ya, Kak Hendro berharap bahwa kalian sudah tes semua MBTI-nya. Karena apa?
Karena kalau kalian nggak tes gitu ya, kalian nanti cuma meraba-raba. Tetapi kalau kalian sudah tes, kalian akan bisa cross check gitu ya dengan apa yang Kak Hendro akan jelaskan ke depan. Nah, teman-teman, kesemuanya ini diperlukan ya, diperlukan supaya kita bisa mengeksplor apa sih yang menjadi potensi terbesar kita. Nah, Kak Hendro punya satu botol Sprite gitu ya, minuman Sprite. Nah, teman-teman, ini adalah minuman karbonasi ya. Bayangkan kalau Sprite ini ada di dalam di dalam botol ini dan kondisinya masih tertutup ya. Kira-kira air yang di dalam Sprite ini bisa keluar nggak? Nggak akan bisa, betul ya? Nah, coba nih Kak Hendro kocok ya. Air karbonasi atau Sprite atau Coca-Cola atau apapun, kalau kamu kocok, bisa diprediksi nggak apa yang akan terjadi kalau tutup botolnya Kak Hendro buka? Nah, pasti akan keluar gitu ya, luber keluar gitu ya. Nah, bahkan akan nyemprot gitu ya, explode, meledak gitu ya, keluar. Nah, demikian juga dengan kita, teman-teman. Kita sudah punya potensi. Ya, jadi potensi itu ibarat air yang ada, air Sprite yang ada di dalam botol ini. Tapi kalau kita nggak pernah buka tutup botolnya, itu nggak akan keluar potensi itu, teman-teman. Nah, hari ini kita mau sama-sama ngerti lebih dalam lagi tentang potensi apa sih yang sebenarnya ada di dalam hidup kita, dan harapan dari kita adalah kalian bisa mengeksplor dan bisa meledakkan potensi-potensi yang ada di dalam dirimu. Amin ya. Oke. Nah, hari ini kita akan bahas tentang yang namanya DISC. Ya. Nah, teman-teman, Kak Hendro punya dua alat peraga, ya. Satu adalah tanaman keladi. Tanaman keladi ini jenis tanaman yang tidak bisa terkena sinar matahari secara langsung, teman-teman. Jadi kalau misalnya dia terkena sinar matahari langsung, daunnya akan gosong dan lama-kelamaan dia akan layu dan mati. Yang kedua, Kak Hendro punya tanaman Yunca namanya. Ya, tanaman ini kalau kurang terkena sinar matahari, daunnya akan kuning dan dia akan lama-lama akan mengering dan mati. Tetapi kalau dia kena sinar matahari, dia akan bertumbuh lebat dan dia akan jadi pohon yang besar sekali. Nah, teman-teman, apa arti dari dua ilustrasi tanaman yang barusan Kak Hendro sebutkan, presentasikan buat teman-teman gitu ya. Teman-teman, kita harus menyadari bahwa kalau kita nggak ngerti tentang potensi kita, kalau kita nggak tahu tentang siapa kita yang sebenarnya, ya bisa jadi kita tidak bisa memutuskan segala sesuatu dengan tepat. Memutuskan di mana kita akan bekerja, memutuskan di mana kita akan kuliah, memutuskan kita akan memilih jurusan apa. Nah, itu akan bisa salah kalau misalnya kita tidak pernah mengerti tentang kepribadian kita, tentang bakat kita dan minat kita. Jadi pentingnya kita mengerti adalah kita akan menempati tempat-tempat yang sesuai dengan kepribadian kita, sesuai dengan potensi diri kita. The right man in the right place. Sama seperti dengan tanaman yang tadi, pada waktu ditempatkan di tempat yang salah, dia nggak akan berbuah. Dia tidak akan bertumbuh dengan lebat. Tetapi pada waktu kita menempatkan pada tempat yang tepat, tanaman yang butuh sinar matahari harus di tempat yang tepat. Tanaman yang tidak boleh terkena sinar matahari harus kita tempatkan di tempat yang teduh, di teras rumah. Nah, tujuannya adalah supaya tanaman itu bertumbuh lebat. Demikian juga dengan kita. Pada waktu kita tidak mengerti potensi kita, maka ya apa boleh buat ya, nggak akan terjadi apapun di dalam hidupnya luar biasa. Nah, satu hal yang Kak Hendro akan bahas yang menjadi ayat landasan kita pada sore hari ini dari Roma 8 ayat 28. Yuk kita buka sama-sama yuk. Roma 8 ayat 28. Hendro akan bacain buat kalian. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah.
Nah, di sini kita harus sama-sama yakin nih bahwa apapun yang kita punya, apapun yang Tuhan sudah taruh di dalam hidup kita, potensi, bakat, minat, karakter itu adalah sesuai dengan rencana Allah. Allah sudah punya rencana buat kamu secara pribadi dan spesial. Itu adalah hal yang harus kita basic, yang harus kita sadari dan harus kita sadari dan harus kita tahu apa yang harusnya kita lakukan dan potensi dan bakat kita, bahwa itu semuanya sesuai dengan rencana Allah. Allah punya rencana yang dahsyat atas hidup kalian masing-masing, atas hidupnya Felix, atas hidupnya Evelyn, atas hidupnya Dinda, ya semuanya. Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang mengasihi Dia. Nah, ada satu kisah yang sangat menarik ya teman-teman, yang dari Matius. Yuk kita buka di Matius 15 ayat 33. Nah, ini kisah ini adalah kisah di mana Yesus memberi makan 4.000 orang, banyaknya ya. Kak Indro akan bacain ayat 33. Kata murid-muridnya kepadanya, bagaimana di tempat sunyi ini kita mendapatkan roti untuk mengenyangkan orang banyak yang begitu besar jumlahnya? Nah, yang menarik di ayat 34 teman-teman. Kata Yesus kepada mereka, berapa roti ada padamu? 7, jawab mereka, dan ada lagi beberapa ikan kecil. Nah, teman-teman, di sini kita bisa lihat sesuatu yang luar biasa sekali yang sudah Tuhan perbuat, mujizat yang Tuhan buat. Ya, jadi Tuhan pengen kasih makan 4.000 orang, tetapi nggak punya apa-apa. Dia tanya sama muridnya, dan dijawab sama muridnya cuma punya 7 roti dan 2 ikan kecil. Nah, bayangkan teman-teman, dari 7 roti dan 2 ikan kecil bisa kasih makan 4.000 orang. Bagaimana itu caranya? Di dalam matematika apapun tidak bisa dibuktikan seperti itu, teman-teman. Nah, demikian juga dengan kita. Nggak usah pusing dengan apa yang Tuhan kasih ke orang lain, potensi yang Tuhan kasih ke orang lain. Nggak usah pusing. Fokus dengan potensi apa yang ada di dalam dirimu. Cuman serahkan apa yang kamu punya kepada Yesus. Mungkin kamu cuma punya 1 talenta, talentamu misalnya apalah ya, musik atau kecerdasan intelektual misalnya. Aku cuma bisa matematika doang, Kak. Aku nggak bisa yang lainnya. Nggak apa-apa. Apapun yang kamu punya, serahkan kepada Yesus. Dan percayalah bahwa Yesus akan menggandakan itu berlipat-lipat kali ganda, sampai engkau akan terheran, sampai kamu akan terheran-heran apa yang sudah Tuhan Yesus perbuat di dalam hidupmu. Oke? Nah, itu adalah landasan firman Tuhan yang menjadi bekal bagi kita sebelum kita masuk membahas tentang DISC. Oke, Kak Andrew rasa langsung kita masuk ke DISC ya. Oke, DISC. Yang pertama, D. D adalah dominan, I intim, C cermat, S stabil. Oke ya, kita bahas dari D dan C dulu. D dan C adalah D dan C itu berada di kuadran sebelah kirinya Kak Endro, betul ya? D dan C ini di kuadran sebelah kiri. Ya. Nah, di sebelah kiri artinya apa? Orang yang D, yang stylenya D sama stylenya C, dominan dan cermat, itu biasanya berorientasi pada tugas. Ya, orang D dan C biasanya berorientasi pada tugas. Artinya apa? Yang menjadi goal mereka adalah kalau tugasnya itu diselesaikan dengan baik. Tugasnya harus sempurna, tugasnya harus selesai. Yang diinginkan mereka adalah tugas, dan tugas, pencapaian, dan pencapaian. Goal, target, itu adalah kata kunci bagi orang-orang dominan dan orang-orang cermat. Oke? Nah, sedangkan yang di kuadran sebelah kanannya Kak Endro, yang di kuadran ini, atas ini intim dan stabil, itu lebih ke arah people oriented. Orang yang jadi nomor 1, orang yang terutama, yang jadi prioritas itu adalah orang. Kalau nggak ada orang, maksudnya ketertarikannya itu sama orang, bukan sama tugas. Kalau tadi itu tertariknya sama tugas, sama pencapaian, itu di sini.
Tapi kalau yang di sebelah kanan itu lebih tertarik pada yang namanya orang. Bagaimana mengembangkan orang, bagaimana berrelasi dengan orang, bagaimana punya teman yang banyak. Itu orang-orang intim dan orang-orang stabil. Ya. Nah, sudah mulai kira-kira mulai ditebak-tebak ya. Kira-kira kalian masuk yang mana ya? Oke. Selanjutnya, setelah kanan dan kiri, sekarang kita ke atas sama ke bawah ya. Ke atas dulu. Orang D, dominan dan intim, itu lebih aktif, ya, lebih aktif, geraknya lebih aktif. Terus kemudian orangnya lebih aktif, ya, secara gerak, secara apapun, dia akan lebih aktif dibandingkan orang yang C sama orang yang S. Nah, tidak heran orang yang dominan dan intim, mostly, kebanyakan orangnya adalah extrovert. Ya, kebanyakan mereka orang yang ekstrovert, ya, ekstrovert. Orang yang ekstrovert dan orang yang spontan, cenderung spontan, ya, langsung ngomong, ya. Orang yang D sama I itu cenderung spontan, cenderung orangnya rame, ekstrovert, ya, nggak takut, nggak mempunyai percaya diri yang luar biasa. Itu orang yang D dan I. Nah, bagaimana dengan orang yang cermat dan stabil? Orang yang cermat dan stabil cenderung pasif, ya, gerakannya pasif. Secara gerak, secara apapun, lebih tidak inisiatif, lebih pasif, ya. Kemudian apa? Selain pasif, lebih hati-hati. Kalau yang tadi spontan, ini cenderung hati-hati. Kalau ngomong ditata, takut menyakiti orang lain, takut salah. Kalau mau melangkah juga, bener nggak ya? Dipertimbangkan terus, nggak jalan-jalan. Itu orang yang cermat dan stabil. Kemudian orang yang karena dia cenderung hati-hati dan tidak pasif, maka kebanyakan orang-orang yang cermat dan stabil ini cenderung introvert, cenderung menahan diri. Ya, kalau tadi itu mengeksplor dirinya, men-challenge dirinya, tetapi kalau di sini lebih menahan diri. Ya, itu adalah orang-orang yang cermat dan stabil. Nah, sampai di sini kira-kira teman-teman punya bayangan ya, kalian masuk di mana? Oke ya. Nah, tapi kita akan masuk per subbabnya. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke area yang dominan. Oke. Nah, dominan berarti kuadrannya dia adalah tugas dan ekstrovert. Nah, orang-orang dominan ini adalah orang-orang yang mempunyai percaya diri yang luar biasa, ya. Keahliannya apa? Memimpin. Keahliannya pengennya apa? Pengennya menjadi nomor 1. Nggak mau dikalahkan, gitu ya. Itu orang-orang dominan. Terus kemudian kata kuncinya ada 3 nih. Mestinya ada banyak, tetapi kayak itu cuma kasih 3 aja. Yang pertama, result oriented, ya, hasil dan hasil. Hasilnya mana? Kalau misalnya nih seorang pemimpin yang dominan kasih tugas mendelegasikan tugas ke bawahannya, dia akan selalu tanya, hasilnya mana? Kamu hasilmu ini masuk perform atau enggak? Nah, itu adalah ciri-ciri orang yang dominan, ya, result oriented, ya. Kemudian direct, langsung orangnya. Jadi kalau misalnya nih berselisih dengan orang yang dominan, kalau dia ngomong nggak suka ya nggak suka. Jadi kalau misalnya ada konflik langsung dihadapin, itu orang yang dominan, ya. Terus kompetitif, sikap kompetitifnya itu nggak bisa hilang dari orang-orang dominan, karena orang-orang dominan itu selalu pengen di dalam hatinya ya, selalu pengen menjadi yang nomor 1. Jadi kalau misalnya nih ada di sekumpulan orang-orang dominan ini dia akan angkat tangan dan dia akan, oh ya, aku siap untuk jadi ketua kelas, aku siap untuk jadi ketua ini, itu, dan lain segala macam. Itu adalah ciri-ciri orang yang dominan. Ya, maunya memimpin, kompetitif, suka challenge, ya, suka ambil resiko, ya, nggak suka dengan segala sesuatu yang teratur ataupun segala sesuatu yang bersifat monoton, itu nggak suka. Tetapi sukanya dengan segala sesuatu yang bersifat adventure misalnya, berpetualang. Itu adalah orang-orang dominan. Oke ya teman-teman ya, semakin clear ya. Nah,
kira-kira karir pekerjaannya seperti apakah orang-orang yang seperti ini? Biasanya orang-orang yang seperti ini adalah orang-orang CEO atau pemimpin perusahaan. Itu adalah orang-orang yang biasanya mempunyai tipe kepribadian dominan. Kemudian manajer, ya, militer baik TNI, Polri, ya, adalah orang-orang yang biasanya punya jiwa kepemimpinan yang tinggi, leadership yang tinggi, ya. Nah, bisa dibayangin nggak kalau misalnya nih seorang TNI misalnya yang ada di garis pertempuran misalnya, ya, kemudian ada anak nih yang bawa senjata, anak kecil nih bawa senjata. Nah, kalau misalnya TNI-nya itu orang-orang yang stabil atau orang-orang yang cermat atau orang-orang yang pokoknya yang di luar dominan, akan merasa aduh kasihan ya, oh jangan ditembak gitu ya. Akhirnya dia yang terbunuh. Ya, jadi orang-orang yang kalau kamu salah ya salah gitu ya. Orangnya langsung responnya langsung spontan gitu. Nah, itu adalah orang-orang yang kompetitif, direct, result oriented. Nah, kemudian yang D sudah, kita akan masuk ke yang berikutnya. Yang orang E style, intim. Nah, sesuai dengan namanya ya, intim. Intim adalah orang-orang yang bawaannya selalu ceria ya, bawaannya selalu bahagia, bawaannya selalu punya banyak teman ya. Kalau temannya itu misalnya nih, kalau mau diundang sampai bingung ya, temannya yang mana aja yang mau diundang karena begitu banyak temannya. Ini adalah orang yang I. Walaupun nggak kenal sama orang, misalnya nih di angkot ataupun di mana ya, di tempat-tempat tertentu, misalnya nggak kenal sama orang di angkot, nggak kenal sama orang, bisa ngajak omong orang yang nggak kenal, terus kemudian bahkan sampai anjing peliharaannya atau binatang peliharaannya mungkin diajak ngomong. Nah, itu adalah orang-orang I, ya teman-teman, orang-orang yang intim, orang-orang yang pandai untuk membangun hubungan dengan orang lain. Nah, itu adalah orang-orang yang mempunyai kekuatan yang seperti itu. Bawaannya selalu ceria. Jarang nih lihat orang yang I, jarang lihat orang yang intim tapi selalu merengut, terus selalu lesu gitu. Enggak, jarang ya. Orang-orang yang I biasanya orang-orang yang semangatnya tinggi, ya. Makanya ini antusiasnya tinggi, ya. Kata kuncinya dia itu orang yang antusias, punya antusias yang sangat tinggi. Nah, itu adalah orang-orang yang intim, ya. Terus kemudian friendly, pasti karena temannya banyak, pandai bergaul, suka humor. Nah, ini adalah orang yang intim, ya. Optimistik, selalu optimis gitu ya. Nah, ini adalah kata kunci dari orang yang stylenya intim. Nah, kebiasaannya orang intim itu sangat kreatif, punya banyak ide, ya. Tetapi orang I itu biasanya, orang yang intim biasanya sebatas ide, teman-teman. Untuk melakukannya belum tentu. Karena kecepatan berbicaranya itu lebih cepat daripada kecepatan berpikir. Tak ulangin ya, Kak ulangin ya. Kecepatan bicaranya orang intim itu lebih cepat bicaranya daripada mikirnya. Jadi habis bicara baru dipikir. Nah, lain nanti dengan yang tipe-tipe yang lainnya, nanti Kak akan jelaskan. Oke, nah kira-kira orang yang I itu bisa digambar, kalau misalnya di karir path ya, di karir itu kira-kira bisa jadi apa aja sih? Satu, artis ya, kayak gitu-gitu, jelas ya. Orang-orang yang punya follower banyak, orang-orang yang bisa humor, orang-orang yang nggak takut dengan panggung ya. Jadi pada waktu kalau orang I ditaruh di panggung, tanpa persiapan apapun dia bisa ngelawak, dia bisa humor, dia bisa interaksi dengan orang-orang yang di bawah panggung. Nah, itu adalah orang-orang I, adalah orang intim. Jelas ya teman-teman ya. Terus kemudian apalagi PR, public relation, MC, master of ceremony, itu adalah orang-orang I. Marketing sama juga nih, orang-orang yang suka mempersuasi orang yang suka membujuk orang supaya mengikuti apa yang dia sesuai dengan keinginannya. Itu adalah orang-orang intim, teman-teman, ya. Jadi kalau misalnya di warna nih ya, kalau warna orang-orang yang D itu Kak Hendro gambarkan dengan warna merah gitu ya. Orang yang penuh gairah,
orang yang penuh dengan tantangan, orang yang penuh dengan semangat, itu yang di sini. Kalau orang-orang intim, Kak Hendro kasih warna kuning ya. Kuning itu melambangkan apa? Ceria. Kalau pakai baju itu berani ya, genjreng-genjreng gitu ya. Nah, itu orang-orang yang intim. Ya, orang-orang yang membawa keceriaan di mana-mana, itu orang intim. Nah, kita masuk ke personality yang ketiga yang namanya tipe steadiness. Apa? Stabil ya. Orang stabil, orang yang cenderung apa tadi? People oriented tapi pasif. Orientasinya ke orang tetapi dia pasif dan cenderung introvert. Adalah orang-orang yang biasanya ya biasanya peacemaker ya, pembawa damai ya, nggak mau konflik sama orang lain ya, cenderung untuk menghindari konflik. Jadi kalau misalnya nih, kalau kamu adalah orang-orang yang misalnya punya konflik dengan orang lain tapi kamu menghindari, nah kamu pasti orang yang ini nih ya. Jadi kalau misalnya nih udah lihat musuhnya di aku lagi nggak enak nih sama si Alda nih, begitu lihat Alda di sana ya, putar balik dan ya sudah, pokoknya nggak ketemu Alda deh. Nah, itu adalah orang-orang yang stabil, orang-orang yang cenderung untuk menghindari konflik. Nah, kalau kurang dewasa, akhirnya konfliknya itu tidak diselesaikan dengan baik, ya. Nah, akhirnya sampai walaupun nggak enak hatinya itu dipendam ya, dirasakan di dalam hatinya ya. Nah, itu orang-orang yang stabil. Terus yang kedua, biasanya orang-orang yang stabil ini orang-orang yang susah untuk berkata tidak. Nah, kalau kamu orang yang susah berkata tidak, jangan-jangan kamu orang yang stabil. Karena apa? Karena pengennya itu menyenangkan semua orang. Padahal teorinya teman-teman, nggak bisa kita menyenangkan semua orang. Ya, betul ya. Nah, itu adalah orang-orang yang stabil. Kemudian apalagi? Orang yang stabil itu biasanya patient. Ya, orangnya sabar, ya, sabar, peacemaker ya. Jadi maunya damai semuanya ya. Kalau misalnya perang, kalau bisa nggak ada perang ya. Oke, kayak gitu. Terus orangnya apa? Sederhana, ya, cenderung pasif, cenderung tidak inisiatif. Kalau bisa orang lain, ayo kamu aja gitu ya. Sering tunjuk-tunjuk orang lain. Nah, itu orang-orang steady, orang-orang yang stabil ya. Nah, terus apalagi yang paling ini ya, sama orang-orang stabil yang paling menonjol itu adalah dia itu selalu menjaga perasaannya orang lain, takut melukai orang lain. Oh, kalau aku ngomong gini nanti dia berpikir apa ya? Kalau aku begini nanti marah nggak ya dia? Nah, kalau kita sering kali berpikir dan mempunyai pergumulan seperti itu, kira-kira dan mostly kamu orang yang punya S-style ya, atau orang yang punya style stabil ya. Oke. Nah, teman-teman, orang yang stabil ini kira-kira pekerjaannya apa nih? Ya, yang pertama bisa customer service ya. Customer service karena melayani orang, sabar dengan orang. Kalau orang komplain juga ditampung terus, tetap tersenyum walaupun di dalam hati sudah malas gitu ya, tapi tetap bisa tersenyum. Bayangkan kalau yang customer service-nya itu orang dominan, teman-teman. Pada waktu kalian komplain, kamu dimarahi balik. Itu sama orang dominan ya. Oke? Kalau sama orang kalau komplain gimana? Malah diajak bercanda ya, nggak selesai juga ya. Nah, tapi kalau sama orang S, itu akan dicarikan solusinya ya. Nah, tapi telaten gitu ya. Ini adalah orang-orang yang stabil, orang-orang yang steady. Kemudian apa? Kebanyakan perawat adalah orang-orang yang steady, orang-orang yang stabil ya. Kemudian apa? Social worker ya, orang-orang yang relawan atau apapun, itu orang-orang yang tipe stabil, teman-teman, kebanyakan. Guru ini adalah orang-orang yang stabil juga, suka dengan sesuatu yang monoton, suka dengan sesuatu yang berbau rutinitas. Kalau yang tadi yang dominan itu sukanya challenge ya. Kalau orang intim sukanya ketemu dengan orang yang baru. Nah, kalau orang yang ini, orang yang bisa jalin hubungan dengan
orang lain, tapi maksudnya walaupun kamu orang lama itu akan di-maintain terus kalau sama orang stabil. Tapi kalau orang bosen berteman dengan ini tok ya, aku cari teman yang baru lagi. Itu adalah orang intim. Ya. Yang ini nggak suka challenge, teman-teman. Kalau ada perubahan dikit, misalnya nih, sekolah hari ini jam 9 sampai jam berapa? Sampai jam 2 misalnya. Sekarang dimajukan jam 7 sampai jam 1. Nih orang-orang stabil nih nggak suka ini. Kayak gitu-gitu, perubahan-perubahan yang menurut dia nggak nyaman, dia nggak akan suka. Gitu. Ini adalah orang-orang stabil. Nggak suka tantangan. Kalau bisa nggak usah tantangan-tantangan lah. Yang biasa-biasa aja lah. Yang standar-standar aja. Average aja. Yang ya cuman gitu-gitu tok. Nah, kalau misalnya kamu pengen jadi besok punya rencana apa? Nggak punya rencana, ngalir aja lah. Nah, itu biasanya orang-orang stabil. Semakin jelas ya teman-teman ya, kalian ada di mana. Nah, satu lagi yang terakhir adalah di C-style ya, cermat. Tipe cermat adalah tipe orang yang task oriented ya, orang yang orientasinya pada tugas, dan orang yang cenderung introvert. Nah, pada tugas introvert ya. Jadi bisa, kalau dari dua kata kunci ini aja, pada tugas dan introvert, kita bisa tahu nih orang ini kayak apa nih ya. Adalah orang-orang yang mempunyai perfeksionis yang tinggi ya, yang selalu segala sesuatunya itu diukur dengan angka, segala sesuatunya itu selalu dihitung-hitung ya, segala sesuatu itu dihitung untung ruginya. Kalau aku berteman dengan ini, apa untungnya, apa ruginya. Nah, ini adalah orang-orang yang cermat. Kalau misalnya mau melakukan segala sesuatu, itu harus berdasarkan bukti, fakta, berdasarkan kamus bahasa Indonesia mungkin, berdasarkan berita ini. Nggak asal ngomong orang yang ini. Kalau orang yang intim, itu asal aja ngomong, nggak ada datanya ya asal aja. Semuanya suka, padahal semuanya itu siapa nggak tahu nih orang ini. Tetapi kalau orang yang cermat, beberapa orang di sini suka makan bakso. Beberapa orang itu siapa? Dia bisa jelaskan. Si Aldo, Aldi, Yoel. Nah, itu orang-orang cermat bisa menjelaskan satu persatu. Siapa-siapa aja yang dia bicarakan. Nah, itu adalah orang yang cermat. Jadi datanya selalu akurat, ya. Dan dia lebih cenderung suka untuk merenung, ya. Waktu yang paling berharga bagi dia adalah bukan kumpul-kumpul gitu ya, tetapi pada waktu dia sendirian. Pada waktu dia sendirian, dia bisa merencanakan berbagai macam hal. Sukanya apa? Di back office misalnya. Nah, segala sesuatu yang hal yang berkaitan dengan hitung-menghitung, menganalisa, terus kemudian menemukan sesuatu, merenung sesuatu. Ini adalah keahliannya orang-orang cermat. Membuat konsep itu adalah orang cermat. Nah, berdasarkan apa? Berdasarkan data, sekali lagi ya, berdasarkan data, statistik, ataupun survei, ataupun apapun. Jadi ada dasar hukumnya. Jadi orang-orang yang tipe ini itu biasanya sangat saklek ya teman-teman ya. Jadi kalau misalnya aturan ya aturan, prosedur ya prosedur, berdasarkan SOP, standar operasional prosedur ya. Semuanya harus sesuai dengan itu. Kalau nggak sesuai berarti ya ada sanksinya. Nah, kayak gitu-gitu nih orang-orang yang seperti ini. Orang-orang yang selalu mengedepankan apa yang namanya prinsip, apa yang namanya peraturan. Nah, itu aturannya seperti ini. Kamu harus seperti ini. Kamu habis taruh, misalnya habis pinjam sesuatu, misalnya habis minum, gelas itu harus ditaruh di sini. Habis pakai ballpoint harus diletakkan di sini. Nih, orang-orang yang kayak itu adalah orang-orang yang sangat cermat terhadap letak benda, letak sesuatu barang tertentu. Itu adalah orang-orang cermat. Ya, oke. Nah, pekerjaan yang biasanya cocok dengan orang-orang seperti ini adalah IT, ya, IT. Nah, pekerjaan IT yang butuh ketelitian, yang butuh data-data yang akurat, itu adalah cocok banget nih orang-orang yang cermat. Kemudian akuntan, pasti ya, yang berkaitan dengan hitung-menghitung ya. Kalau salah hitung, kalau di orang I
bisa salah semua gitu ya, karena nggak teliti nih. Tapi kalau orang yang ini sangat teliti sekali ya. Terus kemudian auditor, inovator adalah orang-orang yang banyak mempunyai C style ya, atau cermat, orang-orang yang tipenya cermat. Nah, oke, teman-teman, dari sini kira-kira teman-teman sudah bisa ya untuk memutuskan atau untuk sudah bisa mengklasifikasikan kira-kira kamu masuk yang mana. Nah, bisa nggak Kak Hendro lihat siapa yang D nih? Ya, oke, kamu yang D ya. Oke, siapa yang punya E style ya? Intim siapa? Oke, ya, kamu orangnya ya. Steady, orang yang stabil ada? Oke, ini pasti paling banyak nih orang yang stabil ya. Yang cermat. Oke, orang yang cermat. Ya, ini adalah orang-orang cermat. Jadi kalau satu kata yang mewakili tiap-tiap ini adalah ya, kalau orang yang dominan itu biasanya eksekutor. Satu kata yang tepat adalah dia itu pelaksana, eksekutor ya. Kalau orang yang intim itu adalah orang yang pasti influencer ya, orang yang membawa pengaruh, membawa dampak, influencer ya. Kalau orang yang stabil, orang satu kata kita bisa namain dia builder, orang pembangun hubungan, builder, pemaintain hubungan ya, hubungannya selalu di-maintain dengan baik, itu adalah orang builder. Kalau orang cermat itu adalah thinker ya, orang yang suka berpikir. Nah, oke, Kak Hendro, sebelum mengakhiri ini, Kak Hendro ada satu ilustrasi nih. Ada ilustrasi bagaimana sih orang-orang D, I, S, dan C bersikap pada waktu mereka ada di tengah-tengah kemacetan lalu lintas, ya. Nah, kalau mereka ada di tengah-tengah kemacetan lalu lintas dan mereka mengendarai sebuah mobil, ya, orang D bisa ditebak apa yang dilakukan orang D. Dia akan pencet klaksonnya, ding, 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 ding. Pokoknya dia mau jadi nomor 1 karena dia terlambat. Ya, kamu minggir, semua minggir, aku mau lewat. Itu orang D. Ya. Kemudian kalau orang I bagaimana? Orang itu mau nyalip ya, mau nyalip tapi nggak jadi gitu. Karena apa? Karena dia sibuk dengan dengerin musik, terus kemudian ikut nyanyi sama musiknya. Terus belum lagi kalau ketemu sama temennya di jalan gitu ya, yang sama-sama kena macet, dia pasti masih halo, masih gitu-gitu. Nah, itu orang I ya. Pengennya nyalip tapi nggak nyalip. Nah, itu orang I ya. Kalau orang C, kalau orang cermat, tak rasa jarang ya orang cermat ada di dalam kemacetan gitu ya. Karena orang cermat ini pasti dia punya spare waktu. Karena dia mempersiapkan waktu yang baik sehingga dia walaupun kena macet ya nggak apa-apa gitu ya. Itu adalah orang yang C. Karena apa? Dia sudah mempersiapkan waktu macet itu berapa lama gitu ya teman-teman ya. Nah, itu orang yang C. Kalau yang orang stabil gimana? Orang yang stabil cenderung apa? Cenderung mengalah. Ya udahlah, kalau kamu nyalip ya udahlah, kalau dipotong kanan kiri ya tenang-tenang aja orang stabil. Ya paling marah ya, ngumpat tapi di dalam hati. Nah, itu orang yang stabil. Nah, teman-teman, kira-kira dari penjelasannya Kak Hendro ini bisa semakin clear ya. Oke, kita sebentar lagi kita akan mengakhiri, tapi kita akan saksikan video yang di bawah ini ya. Sebentar lagi kita ada video ya, kalian bisa saksikan. Kalian untuk memperkuat nih, kira-kira kalian tipe yang mana? Oke ya? Oke, kita lihat videonya. Okay, so we've established that everyone is different, right? But here's the cool thing. They are predictably different. We all are. And because of that, we can actually predict how people will act or react in a given situation. Our world is made up of 4 types of people. There's dominant, or the D style, influencing, which is the I style, steady, or the S style, and compliant, the C style. Generally speaking, those are the personality types of the people you interact with every day. And I'll let you in on a little secret. You're one of them. Let's take a look. We've all been waiting on an elevator and seen the girl who presses the button, steps back and looks at the button again, then presses it again, and again and again. Yeah, that's a D style.
She has places to go and people to see. She's probably always in a hurry, so then she'll tap and hold the button, frustrated, thinking she can actually make it move faster. D styles are dominant, direct, and results-driven people who want to control their environment and then do something to make a difference in their world. Now, let's take a look at the I style. She is Talky Talkerton. Once the doors open to the elevator, she's the one who turns around and starts talking to nobody in particular about pretty much anything. She's an influencer. When the elevator stops, she's the jokester who quips, "Third floor lingerie, enjoy your day." Now, not all I styles are cheesy people who tell mom jokes all the time, but you see what I mean. I's draw energy from people and love to engage. Now, here comes little Miss C style. She's the quiet one. She's kind of off to the side, standing in the front of the elevator, looking at the plaque that reads, "Maximum weight, 2,500 pounds." She's calculating body weight. Uh-oh, if one more person gets on, we're gonna go down. She's on a schedule, but she's allowed herself plenty of time. She's compliant, she knows the rules, obeys the rules, and wants everyone else to do the same. Look at her, how cute. Enter the S personality. She's stable, steady, and keenly aware of her surroundings. She wants everyone to be happy, and she thinks it's her job to make it so. She's the one holding the elevator door open to make sure everyone who wants to get on can do so at their leisure. Meanwhile, Miss D's in the back huffing and puffing about needing to get to her meeting. The S will even take the stairs if there's not enough room for Miss I, who keeps everyone waiting while she finishes her mocha latte frappuccino thing. Harmony and steadiness are a big deal to the S. As a leader, it's important to know these DISC styles so you can begin to better understand the people around you. It's also important to understand that we are all a blend of these styles. Sure, we can adapt those blends based on our environment or when a specific situation calls for one style over the other. But more often than not, we've all got to accept our DISC and learn to live, work, and play and accept these basic truths. So there you have it. We're all different, but we are predictably different. Nah, teman-teman, sesudah kita lihat video yang tadi, kita semakin yakin bahwa kita ada di dalam D-style atau E-style, S-style atau C-style. Nah, itu yang akan mempengaruhi setiap apa potensi yang akan keluar di dalam diri kita, teman-teman. Nah, Kak Hendro berdoa bahwa setiap kita, walaupun apapun tipe kepribadian kita, baik itu D, I, S, C, nggak ada yang paling baik, nggak ada yang paling buruk. Tapi yang pasti, ingat prinsipnya, serahkan semua apa yang kita punya kepada Tuhan. Dan biar Tuhan yang membuat semuanya jadi sempurna, dan Tuhan yang buat kita berlipat-lipat kali ganda. Kita kalau misalnya punya kepribadian ini, masing-masing punya kelemahan, teman-teman. Masing-masing punya kekuatan dan masing-masing punya kelemahan. Tetapi yakinlah bahwa kalau kita berjalan bersama dengan Tuhan, apapun bisa terjadi di dalam hidup kita. Bahkan mujizat itu bukan sesuatu hal yang tidak mungkin, tapi mujizat itu sangat mungkin terjadi di dalam hidup kita. Amin. Nah, seperti yang ada, Kak Hendro ingetin lagi, seperti ada yang ada di botol Sprite ini. Nah, demikian juga potensimu, teman-teman. Maksimalkan potensimu, buka tutupnya, kenali dirimu dengan baik, sehingga kalian bisa kenali potensimu dengan baik, kenali bakat dan minatmu dengan baik, sehingga kamu bisa meledakkan setiap potensi-potensi yang ada di dalam dirimu. Oke? Kak Hendro rasa itu kita akhiri, selesai ya. Sebelumnya Kak Hendro mau berdoa buat kalian. Yuk kita mau berdoa sama-sama. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan terima kasih. Apapun Tuhan tipe kepribadian kami percaya Engkau sudah merancangkan segala sesuatu yang indah buat setiap kami, Tuhan. Seperti di Roma 8:28, Tuhan, Engkau mempunyai rencana yang indah buat setiap kami. Untuk setiap karakter-karakter kami, Engkau yang tahu. Setiap kelemahan, kelebihan kami, Engkau yang tahu, Tuhan. Tapi hari ini, Tuhan, kami mau serahkan semuanya dalam tangan-Mu. Biar Engkau yang membuat sempurna, Tuhan, segala sesuatunya. Ini yang kami punya, walaupun kami punya cuma sedikit. Walaupun kami punya kecil, Tuhan. Tapi kami nggak mau iri sama orang lain. Kami nggak mau iri dengan potensi orang lain. Tetapi kami mau serahkan, Tuhan, potensi kami, Tuhan. Apapun, Tuhan. Sekecil apapun itu, kami mau serahkan dalam tangan-Mu. Dan kami percaya pada waktu kami berjumpa dengan Engkau, pada waktu kami serahkan potensi kami dalam tangan-Mu,
Engkau bisa membuat mujizat yang besar Tuhan di dalam hidup kami. Seperti 7 roti dan 2 ikan kecil tadi Tuhan, yang memberi makan 4.000 orang Tuhan banyaknya. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Aku bersyukur biarlah anak-anak DLC Tuhan, mereka semakin mengenali diri mereka, sehingga mereka bisa memaksimalkan potensi mereka masing-masing dengan baik Tuhan. Meledakkan Tuhan setiap potensi-potensi yang ada di dalam hidup mereka. Potensi mereka nggak segitu-segitu aja, tapi mereka mengalami peningkatan, level up Tuhan, ke arah yang lebih baik lagi Tuhan. Terima kasih Bapak. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua yang percaya katakan, amin. Oke, see you teman-teman. God bless you.